Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Hozami dengan NIM 2301011035, kelas 3A, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini, saya membuat video untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Sejarah Islam di Indonesia dengan mengambil tema kondisi umat Islam pada masa penjajahan Jepang, yang dimana poin penting itu ada 3. Yang pertama adalah kondisi umat Islam pada awal masuknya penjajahan Jepang ke Indonesia, dan yang kedua adalah kebijakan Jepang terhadap umat Islam, dan yang ketiga adalah respon umat Islam terhadap kolonialisme Jepang. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, terkait dengan kondisi umat Islam pada awal masuknya Jepang ke Indonesia. Sebelum saya membahas terkait dengan kondisi umat Islam, terlebih dahulu saya akan menyampaikan terkait dengan proses kenapa Jepang bisa masuk ke Indonesia. Jadi awal mulanya Jepang bisa masuk ke Indonesia itu pertama kali karena pasukan Jepang menyerang pangkalan terbesar, yakni Angkatan Laut Amerika Serikat di Samudra Pasifik pada tanggal 7 Desember 1441. Nah, sejak saat itulah Jepang mulai memperluas wilayahnya, memperluas kekuasaannya, dan masuklah ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1941 dan berakhir di tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tanda bahwa di kemerdekaan Indonesia. Kemudian, kondisi pada saat itu, kondisi umat Islam merasa senang, terlebih lagi masyarakat Indonesia, karena pada saat itu masyarakat Indonesia sangat jenuh, sangat lelah terkait dengan penjajahan Belanda. Nah, dengan masuknya Jepang ke Indonesia, Indonesia berharap bahwa Jepang mampu memberikan, menolong, dan membantu Indonesia untuk merdeka. Pada saat itu juga, Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia melalui radio Tokyo. Nah, kemudian, lambat laun ternyata Indonesia tahu niat buruk, niat picik dari Jepang, yakni hanya ingin memanfaatkan terlebih lagi umat Islam, karena umat Islam pada saat itu menjadi mayoritas dan memiliki dampak yang besar. Nah, jadi saat itu juga Jepang memanfaatkan kondisi tersebut supaya dapat membantu Jepang untuk melakukan perlawanan, memperluas wilayahnya. Kemudian kita masuk ke pembahasan kedua terkait dengan kebijakan Jepang terhadap umat Islam, di mana kebijakan ini sebetulnya sama dengan kebijakan politik pada penjajahan Belanda. Tapi Jepang memiliki pendekatan pereratan itu lebih kepada persaudaraan. Jadi, karena Jepang mengetahui Indonesia itu mayoritas Islam, jadi Jepang harus memiliki akal bagaimana cara mendekatkan umat Islam, lebih spesifik lagi supaya umat Islam bisa meyakini bahwa kedatangan Jepang itu akan membawa kemerdekaan, akan membawakan dampak yang positif. Baik, adapun kebijakan Jepang terhadap umat Islam, yang pertama adalah memberikan pendidikan, yang dimana bangsa Jepang itu memberikan pendidikan kepada umat Islam untuk mengirimnya ke Jepang. Kemudian Jepang juga mengirim umat Islam melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Dan kedua, Jepang memberikan atau membentuk organisasi Islam, yang dimana pada sejarah itu Jepang membentuk organisasi Masyumi, yang dimana itu sebagai wadah atau tempat. Pada dasarnya itu sebagai cara Jepang untuk diberikan dukungan oleh umat Islam. Kemudian Jepang juga mengembangkan dan mendukung organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah, yang
pada dasarnya bagaimana Jepang itu memberikan empati, memberikan respon, memberikan bagaimana supaya Indonesia itu meyakini bahwa kedatangan Jepang itu membawakan kemerdekaan. Tapi pada dasarnya tidak. Poin ketiga atau terakhir membahas terkait dengan respon umat Islam terhadap kolonialis Jepang, di mana pada awalnya memang umat Indonesia, khususnya Indonesia, merespon baik terhadap kedatangan Jepang ke Indonesia. Akan tetapi lambat laun ternyata kedatangan Jepang itu tidak membantu Indonesia, khususnya umat Islam, untuk merasakan kemerdekaan, akan tetapi hanya memanfaatkan kondisi umat Islam pada saat itu. Sehingga pada saat itu mulailah Indonesia, khususnya umat Islam, melakukan pemberontakan atau perlawanan kecil pada kelompok-kelompok kecil seperti pada daerah atau wilayah Kalimantan dan Aceh. Nah, ada dua sikap umat Islam untuk melakukan perlawanan. Yang pertama adalah sikap lunak, yang dimana itu melibatkan pemimpin Muslim pada organisasi-organisasi. Kemudian yang kedua adalah melibatkan ulama seperti yang dikatakan oleh Teku Abdul Jalil yang mengatakan bahwa Jepang lebih kejam dari Belanda. Sekian, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan pada awal video sampai akhir video. Saya mengucapkan mohon maaf. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit meluruskan pada penjelasan proses masuknya Jepang ke Indonesia. Pada mulanya Jepang menyerang pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika Serikat di Samudra Pasifik pada tanggal 7 Desember 1941, bukan 7 Desember 1441. Kemudian, penjelasan terkait dengan masuknya Jepang ke Indonesia itu pada tanggal 11 Januari 1942, bukan 11 Januari 1941, dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945.